Halo pemirsa, topik tokoh pilihan kita kali ini adalah seorang tokoh Kendari yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kota Kendari. Nah, beliau dikenal sebagai mantan wakil wali kota Kendari, mendampingi Bapak Wali Kota Kendari Insinyur Asrun kala itu selama 2 periode. Dan sekarang saya sudah berada di kediaman beliau dan seperti biasa kita akan mengajak pemirsa untuk mengenal lebih dekat seperti apa sosok dari tokoh pilihan kita kali ini. Nah, sekarang kita coba masuk dulu ya. Assalamualaikum. 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 Pak Haji ada? Ada. Oh ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya terima kasih. Waduh. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Pak. Kita sudah diberi kesempatan untuk bisa bertandang ke rumah Bapak sekaligus kita boleh ngobrol langsung nih bersama Bapak Haji Musara Bapak Somba. Pak, apa kabarnya Pak untuk hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa silaturahim di tengah wabah pandemi seperti ini. Oke, nah Pak, seperti biasa di acara topik tentunya masyarakat pengen tahu lebih dekat, mengenal lebih dekat tentang seperti apa sih rekam jejak dari seorang tokoh pilihan kita. Nah, seperti halnya nih Bapak Haji Musara Bapak Somba, selain dikenal sebagai wakil wali kota Kendari kala itu selama 2 periode kan Pak, ya. Bersama dengan Bapak Insinyur Asrun, mungkin juga pemirsa pengen tahu sisi lain kehidupan dari seorang Haji Musara Bapak Somba, terutama tentang kisah masa kecilnya nih, seperti apa nih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya. Ya, alhamdulillah. Saya lahir itu di Goa. Iya. Tepatnya di satu kampung tua namanya Tamacinna. Kalau Tamacinna itu dalam bahasa Makassar artinya tidak butuh. tidak ingin lagi Tamacinna. Jadi di Kecamatan Bajen di Kabupaten Goa. 1970. Jadi 50-an tahun yang lalu. Saya sekolah di SD Senter, kemudian di SMP saya itu saya aktif berorganisasi sejak kelas 3 SD. Oh, ya. Sejak kelas 3 SD sudah mulai berorganisasi. Ya, masuk di Pramuka. Luar biasa ya. Masuk SMP saya kota OSIS. Gitu juga. Iya. Kemudian di SMP juga saya siswa teladan, di SMA siswa teladan. Di SMP mulai masuk di IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, 2 organisasi yang membentuk karakter saya. Jadi Pramuka itu luar biasa, ya, dan menjadi apa? Saya sangat meyakini Pramuka kalau dihayati itu bisa menjadi kawat candra di muka pembentukan karakter anak muda bangsa. Pramuka itu cinta alam, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin terampil dan gembira, hemat cermat dan bersahaja, disiplin berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itu ada singkatannya Pak ya, Tasi Papa Daerah Hedi Besu. Gitu. Masih ingat saya Pak dengan Pramuka. Oke, lanjut Pak. Kuliahnya ketika itu di mana Pak? Jadi saya 2 cita-cita saya yang tidak kesampaian. Saya di SMA kelas 3 itu saya mendaftar di Akpol di polisi. Karena dulu Pramuka, kemudian siswa teladan, kemudian pimpinan regu di Jambore, Asia Pasifik yang itu Jamnas juga 86. Saya pimpinan regu, jadi pengen gitu ya, dan saya melihat apa cita-cita saya itu organisasi kepolisian itu tajam begitu ya. Dia punya jalur koordinasi itu tajam dan bisa berbuat banyak mengayomi masyarakat. Saya tes tidak lolos.
Ada hal yang menarik yang selalu saya ingat ketika saya mendaftar itu. Panitia itu tanya, berapa pendekmu? Waktu itu masih 162. 162 yang diterima. Saya 163. Jadi panitia bilang, kalau bengkok lehermu sedikit ini kau tidak lolos. Nah, saya daftar tapi ala kulli hal tidak berlanjut. Beberapa tes lolos dan pada tes tertentu saya tidak bisa lanjut lagi. Kemudian yang kedua, tes kedokteran. Saya mendaftar itu. Iya. Pilihan pertama saya itu pengennya jadi dokter. Iya. Kemudian salah satu pilihan karena ada teman saya, teman Jamnas dulu, ada teman saya di Kendari. Saya pilihlah itu pilihan. Saya sangat yakin di pilihan pertama saya lolos. Iya. Karena saya siswa teladan juga di jurusan fisika dulu ya namanya fisika. Iya. Akhirnya lolosnya di Universitas Haluk Leo di Fakultas Pertanian. Alhamdulillah saya dapat beasiswa PPA, pengembangan prestasi akademik. Kemudian sesudah itu lanjut S2 di Gajah Mada, juga dapat beasiswa. S3 tidak dapat lagi beasiswa karena sudah wakil wali kota. Jurusan yang sama ya, pertanian juga Pak. Saya itu linear betul. Linear betul. Linear betul. S1, S2, S3 sosek. Pertanian. Baik. Iya. Wah, ternyata Musa Dharma Pasomba kecil itu punya atau bercita-cita untuk menjadi seorang polisi ya. Tapi karena tidak kesampaian tinggi badan, jadi akhirnya seizin Tuhan mungkin lari ke tempat yang lain ya Pak, seperti tadi lulusan dari sarjana pertanian juga magister pertanian. Banyak hal yang masyarakat juga pengen tahu bahwa ternyata Pak Musadar ini memang salah satu anak yang cerdas juga. Dan sudah banyak pengalaman-pengalaman organisasi pun juga diikuti. Apalagi ketika tadi Bapak menjelaskan bahwa sejak SD pun sudah ikut SD kelas 3. Aktif organisasi pramuka. Ya. Nah Pak, sebenarnya apa yang menjadi kekuatan atau manfaat apa yang bisa kita ambil ketika kita terlibat atau terjun langsung dalam kegiatan atau aktif di organisasi? Dehendra, saya itu pernah ditanya mahasiswa, sepenting apa orang berorganisasi di mahasiswa? Saya bilang kalau di alam kubur diizinkan membentuk, kita bisa berhimpun dan berorganisasi, maka bentuklah organisasi penghuni alam kubur. Saking pentingnya organisasi bagi saya. Jadi saya itu tamat di SMA kan ke sini. Ya, di sini saya pernah jadi ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, ketua Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Tenggara, pernah juga menginisiasi lembaga dakwah kampus, kemudian belakangan banyak organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang juga cukup berkesan itu ketika aktif di pasar. Saya pernah pedagang di pasar dan jadi ketua Aliansi Pedagang Pasar Bersatu Kota Kendari. Nah, seluruh persoalan-persoalan pasar kita adonahi, kita fasilitasi. Jadi berorganisasi itu bisa mematangkan 3 N. N yang pertama nalar, N yang kedua naluri, N yang ketiga nurani. Jadi dengan berorganisasi penuh dengan panggilan jiwa, ya itu di medan organisasi itu insya Allah kita bisa mematangkan 3 N itu. Melengkapi tentu pendidikan yang kita dapat di rumah tangga dan pendidikan yang kita dapat di sekolah dan di kampus. Organisasi membentuk karakter, mempertajam visi gitu, dan mengasah kepedulian. Saking pentingnya sebuah organisasi ya Pak. Iya. Nah, mungkin itu menjadi faktor landasan Bapak sehingga setelah begitu banyak pengalaman di bidang organisasi, akhirnya terjun juga ke dunia politik Pak ya. Nah, itu karena ceritanya gini. Dulu kan saya ketua kerukunan pedagang pasar Mandunga, KP2M. Terbakar pasar 2 kali, gitu ya. Hasil terbakar pasar, kemudian terjadilah soliditas, terbentuk soliditas di pedagang itu. Tapi memang waktu itu saya sudah dosen juga, dan saya ada toko ada kios di pasar menjual sepatu.
Sampai sekarang saya masih ada itu toko di Pasar Mandonga itu. Kalau De Hendra masuk, sebelah kanan toko penjual sepatu pertama itu saya punya, toko Kikalang. Jadi masuk itu sebenarnya tersesat ke jalan yang benar. Jadi saya tidak berniat dulu bercita-cita untuk jadi masuk di dunia politik praktis ya. Jadi bahwa kita memahami politik itu dalam nilai-nilai. Nah, lalu kemudian tanpa sengaja saya ternyata ikut jauh masuk ke dalam dunia politik praktis. Ya, politik praktis. Jadi setelah kebakaran pasar itu kemudian saya ingat betul waktu itu kita menyampaikan aspirasi, habis demo gitu. Lalu singgah salat di Masjid DPR. Masjid DPR yang lama itu kan, kantor wali kota yang lama. Habis ketemu dengan Pak Andi Musakir, menyampaikan aspirasi teman-teman pedagang. Lalu teman-teman pedagang itu baca koran bahwa ini pemilihan langsung sekarang, pemilihan kepala daerah itu langsung. Teman-teman langsung mengatakan begini, Pak Haji masuk. Dengan siapapun Pak Haji berpasangan, insya Allah kita menang. Itu semangatnya itu teman-teman di pasar itu luar biasa. Jadi dari situ memulai kemudian bersahutanlah dengan teman-teman yang ada di partai politik. Yang dalam hal ini teman-teman di PKS melakukan juga polling. Itu PKS di awal itu saya ingat betul beliau teman-teman di PKS membuat ini dan menyaring beberapa nama, lalu nama saya terpilih di atas. Bertemu dengan aspirasi bawah. Nah inilah yang kemudian dikomunikasikan dengan kandidat-kandidat yang lain. Akhirnya kita dipertemukan dengan Pak Asrul. Oke. Iya. Dari cerita itu akhirnya mengantarkan Bapak Musta dan Bapak Somba berduet bersama Pak Insinyur Asrul untuk memimpin Kota Kendari. Nah, menjadi wakil wali Kota Kendari Pak selama 2 periode. Tentunya kan bukan hal yang mudah nih Pak ya. Banyak hal yang mesti kita kerjakan, apalagi ini menjadi tanggung jawab yang besar untuk mengatur bagaimana supaya Kota Kendari dan masyarakat itu bisa lebih sejahtera. Ketika pada saat itu Bapak memutuskan untuk terjun ke politik praktis dan mencalonkan diri untuk mendampingi Pak Insinyur Asrul sebagai wakil wali kota, apa harapan yang seorang muslim Bapak Somba ingin merubah Kota Kendari itu supaya lebih baik lagi? Jadi waktu bersama dengan Pak Asrul, begitu kita diberi amanah, saya tuh langsung pelajari tupoksi wakil. Jadi kalau orang bertanya apa kuncinya, kami itu atau saya kadang beberapa kali diundang di forum APEXI, di forum wakil-wakil kepala daerah untuk bercerita, karena kita dianggap harmoni begitu. Itu karena saya memposisikan diri betul dengan tupoksi saya sebagai wakil yang membantu pelaksanaan wali kota. Tentu dengan niat yang tulus, kemampuan yang terus diasah, dan berjalan sesuai dengan aturan, insya Allah saling ini. Saya karena saya backgroundnya selain di kampus juga di pasar, saya melihat itu pertama kali masuk. Konsep ini saya pernah tawarkan ke Pak Andi Musakir, tapi beliau mengatakan sudah terlambat. Sudah pembahasan anggaran sudah ini. Memberikan pinjaman tanpa bunga kepada pedagang-pedagang kecil. Pedagang-pedagang kecil, karena yang saya tahu di pasar itu banyak korban-korban rentenir. Bank 47. Bank 47 itu koperasi kedoknya, tetapi lintah darat betul itu. Pras harian. Padahal yang dibutuh itu modalnya kecil-kecil, 500 1 juta. Nah, kita diskusikan dengan Pak Wali sangat mendukung, lalu lahirlah BLUT itu dari konsep pemikiran beliau, lahirlah BLUT itu, Badan Layanan Umum Daerah, kredit mikro, simpan pinjam, kredit mikro harum. Nah, itu berlangsung cukup ini dirasakan sangat. Kalau saya ke depan Kota Kendari ini
tidak banyak kota yang luar biasa seperti kota Kendari. Iya. Ibu kota provinsi, tapi dia punya laut, Iya. punya sawah dan punya hutan. SDM-nya lengkap gitu Pak. SDA-nya gitu ya. Sumber daya alamnya itu luar biasa. Jadi dia ibu kota provinsi, memiliki laut, Iya. punya hutan, punya sawah. Oke. Kalau ini ditata sedemikian, ini menjadi nilai tambah. Pendekatan pengembangan daerah berbasis lingkungan itu tidak akan ketinggalan. Tapi ngomong-ngomong, Ibu mana Pak nih Pak? Ada? Oh ada Tadi ya? pagi menyiapkan konsumsi kantin sapa. Oh. Kajian rutin Sabtu pagi. Ayo ada Umi, mie. Oh iya ini Bu. Iya. Halo Bu, Assalamualaikum Bu. Ayo. Aduh, luar biasa. Waduh. Nah, kita lagi asing ngobrol-ngobrol nih Bu sama Pak Musadar, cerita masa kecilnya tentang suka dukanya selama menjadi wakil wali kota saat itu. Nah, Ibu Samsriati ini selama mendampingi Bapak Haji Musadar tentunya banyak cerita-cerita menarik juga ya. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, seperti apa sih sosok dari seorang Pak Musadar apalagi ketika dia berada dalam lingkungan keluarga? Iya, jadi pertama ketemu Bapak itu Iya. di ini Taruna Melati 1 Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Jadi saya peserta, beliau ini Master of Training ternyata. Oh gitu ya. Oke. Jadi kesan awal saya memang beliau itu seorang guru. Karena beliau adalah instruktur. Ya. Hanya memang sejalan dengan waktu interaksi kami itu, beliau itu termasuk orang yang tegas kalau kita agak keras dalam melaksanakan syariah gitu. Nah itu yang di awal-awal kami berinteraksi. Begitu berumah tangga, beliau adalah sosok suami yang orang mungkin melihat dari cara beliau berbicara, kadang kasar begitu karena beliau kan orang Makassar. Tapi sebenarnya ternyata hatinya penyayang, lembut. Sesungguhnya hatinya itu penyayang loh Bu ya. Sekali. Saya tidak ada bunga. Oh iya, ada cerita ini, cerita di awal saya menikah. Bapak itu kan memang alhamdulillah sejak dulu memang selalu menjaga sholatnya di masjid. Jadi waktu itu pulang sholat asar ya kalau saya tidak salah. Jadi Masjid Al-Mukarrabun. Begitu pulang tiba-tiba masuk ke kamar. Bawa bunga. Sesuatu yang tidak pernah terlintas gitu. Oh, ternyata bisa romantis juga Bu ya? Iya, bunga dan bunga apa itu? Bunga ini yang dipetik di pinggir jalan. Pagar orang. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan atau konsep-konsep apa yang harus kita bisa aplikasikan dalam menerapkan di anggota keluarga itu sendiri, Pak? Iya, kalau saya yang sering melihat ada orang tua itu susah komunikasi dengan anaknya setelah anaknya besar. Benar. Jadi itu karena dari kecil tidak biasa komunikasi dengan itu. Kalau anak saya itu kan 4 laki-lakinya itu semuanya karate akhir itu ya. Jadi 4 itu saya privat karate. Iya. Kemudian ya jadi bela dirinya saya ini. Tapi waktu saya masih sudah di Pemkot juga kalau pulang capek itu bergulat dengan mereka. Jadi piting itu kayak Habib itu baku pita gulat nanti menyerah. Jadi kalau mereka sudah kalah, abi menyerah, belum menyerah, nanti begini baru saya lepas. Jadi kita larut dengan itu. Tetapi kebiasaan di sini juga Dek Hendra kalau di rumah itu setiap selesai salat subuh kita briefing. Jadi anak-anak itu kita dudukkan, kita briefing, kita cas, kita hidupkan lagi nilai-nilai sehingga dia terpahamkan setiap saat. Dan pola pendidikan yang paling baik memang ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Kalau kita dengan anak-anak hangat, alhamdulillah. Hanya saya itu 4 anak laki-laki, pantang itu ada yang bermalam di luar malam, keluar malam, itu dari dulu gitu. Ya. Jadi perlu pendekatan yang gimana gitu Pak ya kepada anak-anak gitu, komunikasi juga lancar. Jadi kalau bicara serius tentang nilai-nilai, serius kita. Ada lagi satu. Saya mau tambahkan, jadi alhamdulillah di dalam rumah kami itu
tidak ada waktu bertemu itu pasti ngobrol, diskusi, ada hal-hal yang terkait mereka harus bagaimana ke depannya, seperti apa itu, baik di meja makan, di kamar dan anak-anak kan seringnya kumpul itu di kamar kami, jadi hampir jarang rapi itu kamar. Rapi sebentar sudah datang lagi pulang sekolah pasti ini di kamar kami bercengkrama atau di kamar-kamar mereka kami bermain ya. Jadi alhamdulillah demikian juga saya dengan Bapak itu ketemu habis sholat kah atau mau tidur kah atau bahkan mungkin selesai pulang dari ngajar atau saya selesai kerja di dapur, ketemu itu pasti ngobrol, ada saja yang kami diskusikan. Itu yang bagi saya itu beliau adalah guru saya, dosen saya. Karena saya tidak kuliah Pak Endra, jadi tapi beliau itu setiap detik dalam kebersamaan saya dengan beliau itu banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Universitas kehidupan. Ada satu yang berkesan itu di Hendra Jaya, waktu saya kuliah di Gajah Mada, saya kan kirim-kirim surat, itu bisa dibukukan itu sedikit lagi. Kemudian selain saya ngirim buku, saya nulis di diary saya untuk anak-anak saya setiap malam sebelum tidur saya. Nah, satu hari kumpul semua anak-anak saya di kamar saya, di kamar tamu, kamar utama, kumpul anak-anak, lalu saya minta satu orang membacakan diary saya yang saya tulis. Ternyata belum selesai menangis semua ternyata. Saking yang membaca menangis, uminya menangis, yang lain-lain juga menangis. Itu nasihat-nasihat yang saya kirim ketika saya di Jogja waktu itu. Lanjut kuliah. Wah, repot ya Pak. Jadi karena di sini anak-anak semua laki-laki, yang melayani tamu itu laki-laki. Jadi ada tugasnya mengepel, ada cuci piring. Bagi-bagi tugas Pak ya. Jadi ini udah terbiasa juga seperti ini Bu ya? Iya. Dan saya juga begitu. Saya 6 bersaudara, 6 bersaudara, 5 laki-laki. Yang bungsu perempuan terakhir. Oke. Ya, jadi Afif ini yang kedua ya, yang dokter itu ya? Iya. Insyaallah. Aduh, sudah selesai atau semester berapa? Sudah Tinggal selesai ujian kompetensinya. Ujian kompetensi. Sudah koas ya. Sudah selesai. Oke, sedikit lagi bisa jadi dokter ya. Nah, Afif, kita pengen tahu nih. Ini Afif kan yang boleh dibilang paling dekat juga dengan ayahanda nih. Nah, menurut Afif sendiri bagaimana sih karakter atau sosok dari seorang bapak yang katanya ibu ini, bapak ini orangnya tegas loh. Suka marah-marah nggak atau gimana nih? Iya, kalau sosok Bapak Abi ini dari yang saya lihat dari sejak kecil sampai sekarang, dan kemudian kami mempelajari tentang parenting juga, bacaan dan tontonan di internet banyak mengenai keluarga. Saya bersyukur dan saya berani menyampaikan bahwa Abi saya ini merupakan sosok ayah terbaik yang pernah saya ketemu. Jadi alhamdulillah kami bersaudara itu dididik bukan hanya ABCD-nya ilmu dan pengetahuan, tetapi juga alif batasannya sikap dan perilaku yang baik. Dan menurut saya tidak semua orang tua aware dan paham menyadari kewajiban itu. Kadang anak-anak itu dididik tentang ilmu eksak dan lain sebagainya, tetapi lupa bahwa menanamkan pemahaman tentang sikap dan perilaku yang baik itu sangat penting dan perlu sekali. Dan saya menyadari juga pada saat setelah menikah, ya banyak sekali ilmu ternyata yang dari bapak saya, abi saya menyampaikan, mendidik saya dari kecil itu. Tidak hanya tentang bagaimana menjadi anak yang baik, kemudian mencontohkan sosok orang tua yang luar biasa, meluangkan waktu kepada anak-anaknya, tetapi juga kami anak-anak ini dipersiapkan juga menjadi orang tua selanjutnya. Ya, luar biasa. Nah, Pak, ngomong-ngomong ini Afif waktu kecil nakal nggak sih Pak? Pada dimarahin nggak sama si Bapak karena kenakalannya si Afif ini tuh pernah buat salah gitu? Kalau semua yang laki-laki tuh pernah dapat tali pinggang semua. Oh gitu ya. Kenapa bisa tuh Pak dapat tali pinggang gitu? Kita memang komitmen. Jadi kami dengan Ibu Aji sepakat bahwa kristalan nilai-nilai itu bagi yang muslim itu di salat itu. Salat. Makanya Rasul kan berangkat dari hadis didiklah anakmu salat usia 7 tahun.
10 tahun tidak salat pukul. Nah itu kan. Jadi ada orang mengatakan tidak boleh mukul. Rasul mengatakan boleh dipukul. Hanya implementasi memukul. Ini kalau habis memukul mereka ini saya pergi lihat mana itu tadi merah sakit. Nah baru saya tanya kenapa Abi pukul. Iya. Mereka sudah tahu jawabnya. Mau buktikan apa? Kenapa saya pukul? Karena sayang. Karena sayang. Ini nanti kalau ketemu anak saya kalau selalu tanya apa yang Abi paling benci, bohong. Bagaimana kalau dipanggil? Ye baru datang. Jadi itu sejak kecil. Jadi tidak dipanggil 2 kali tuh. Afif, 1 kali saja dipanggil. Afif, langsung iye baru datang. Tidak boleh. Iye kenapa? Nah kenapa itu tali pinggang 1 kali itu. Jadi kalau dibilang iye kenapa? Kenapa itu dapat 1 kali tali pinggang. Waktu kecilnya, setelah besar begini ya kita main tinju, lagi ya. main lain lagi. Jadi dia belajar karate, kempo, tinju, montai. Tapi dia dokter dan ya cukup dia di organisasi. Kalau saya lihat anak-anak mengikut abinya, aktivis rata-rata. Dia ketua AMSA ya. Apa itu AMSA? Asian Medical Student Association atau bahasanya Asosiasi Mahasiswa Kedokteran se-Asia. Dia pernah ketua. Kemudian dengan Afif ini kita bina anak-anak muda unggul yang tadi saya katakan itu. Ada Donaktif Peduli Indonesia. Itu kalau di-share di Google itu ada banyak kegiatannya. Donaktif Peduli Indonesia. Dia ketuanya, kami pembinanya. Pak Mustadar, ini sedikit pertanyaan ini ya. Ini kalau kita lihat sekarang nih Pak, ngomong-ngomong soal pemerintahan, ini sekarang kita lihat peta perpolitikan, ini kita lihat orang-orang baru, bahkan orang-orang yang pernah menjabat sebelumnya, bahkan pernah memimpin, ini kemudian tiba-tiba hadir gitu untuk terlibat lagi dalam diberi kepercayaan dalam memimpin daerah ini. Nah, Bapak Mustadar Pasomba 2 periode menjabat sebagai wakil wali kota Kendari. Nah untuk ke depan tidak ada niatan untuk lebih selangkah lagi Pak atau gimana Pak? Nggak, jadi Dinda bagi saya jabatan itu daki saja. Jadi dia bisa menempel di mana saja dan dia juga bisa hilang di mana saja. Berartinya jabatan itu kalau diikuti dengan keinginan kuat menjadikan itu sebagai dikatakan Nafif tadi. Ini sarana dan fasilitas untuk melakukan kebaikan. Jadi jangan dilupa jabatan itu ujian, gitu kan? Jadi jabatan itu ujian. Hanya kan banyak orang ketika dicopot jabatannya dianggap musibah, belum tentu. Sampai stres Pak ya? Ya begitu kepala dinas dilantik jadi kepala dinas, dia pulang itu syukuran. Nah, begitu diganti kepala dinas, pulang di keluarganya dia katakan sabar kita lagi diuji. Padahal tadi juga itu ujian gitu. Juga ya sebenarnya. Harusnya pulang, Bu, anak-anakku sekalian, kita diuji dengan kepala dinas ini, dengan jabatan ini. Ayo tolong doakan saya, mari kita sama-sama menjadikan jabatan ini sarana untuk melakukan kebaikan yang lebih besar. Itu saja, sehingga jangan ada dendam, jangan ada dengki, jangan ada iri hati. Seharusnya Dinda Hendra dan warga kota yang saya sangat cintai dengan pandemi ini seharusnya menyadarkan kita bahwa betapa kematian itu sangat dekat. Setelah mati apa gitu ya. Jadi tidak usah dendam, tidak usah dengki, tidak usah iri hati, maksimalkan saja ikhtiar, niatkan segalanya untuk ibadah, lalu terimalah apa yang terjadi dengan satu penerimaan. Inilah yang terbaik menurut ilmunya Allah buat kita hari ini. Karena boleh saya kutip ayat ya? Sekalian Pak ya. Asa antakrahu say'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbuna say'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lam. Boleh jadi sesuatu yang kita tidak suka itu baik menurut ilmunya Allah buat kita tentu. Boleh jadi sesuatu yang kita sangat harapkan itu tidak baik menurut ilmunya Allah. Maka Allah mengatakan mempertegas, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang Maha tahu, kamu tidak tahu. Maka kewajiban kita itu perbaiki niat, maksimalkan ikhtiar, lalu terjadilah apa yang mau terjadi, gitu kan? Kita terima apapun. Fa idza asamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol nih, Pak Mustadar, Ibu Afif, tapi sayang sekali waktu kita di topik sudah berada di pengacara. Mungkin di next moment Pak ya kita bisa ngobrol santai lagi, ini kayak menarik. Dulu saya pernah host di TVRI. Oh iya Pak ya.
Mungkin nanti boleh coba lagi Pak. Iya, Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi buat Pak Haji Musadar, buat Ibu terima kasih, Afif terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk bertandang ke rumah Bapak sekaligus ngobrol-ngobrol. Insya Allah nanti kita berjumpa aja, kita bisa berjumpa lagi. Kalau gitu saya mohon izin pamit dulu Bapak. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih ya. Hati-hati. Oke. Makasih Assalamualaikum. Salam sama kru Baik, terima kasih. TVRI.